kembali lagi di Gema, Gemintang Asa Bersuara bersama dengan saya, Agustin Mega, selaku moderator pada podcast kali ini. Nah, teman-teman HMJM, podcast kali ini kita akan membahas tentang Duta Kampus. Wah, sudah dibayangkan kan gimana wahnya menjadi Duta Kampus, karena Duta Kampus tersebut sendiri adalah representatif dari kampus kita untuk khalayak umum. Nah, pada hari ini telah hadir dua duta kampus yang sangat keren dan saya senang sekali bisa bertemu dengan beliau. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Ikin. Halo. Halo Kak Ila. Halo juga. Oke guys, sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, nah aku mau ngenalin nih cemilan enak di Jember, yaitu UI Chips. UI Chips ini adalah cemilan yang terbuat dari olahan pisang dan terdapat 4 rasa andalan, yaitu coklat, tiramisu, vanila, dan juga matcha. Pasti kalian ingin kenalan kan dengan Duta Kampus kita hari ini. Baik, izinkan saya untuk mempersilahkan para kakak-kakak Duta Kampus untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Nur Muflikin. Biasa dipanggil Ikin juga ada yang manggil saya Nurul juga ada. Kebetulan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020. Keren banget Kak Ikin. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Ilana Alifa, biasa dipanggil Ila atau Lala. Nah, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan studi S1 Fisika di FMIPA Universitas Jember. Wow, keren banget. Baik, tanpa basa-basi, mari kita mulai pada sesi tanya jawab. Oke, Mas dan Mbak ini sebenarnya daftar jadi Duta Kampus ini karena iseng atau karena apa? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Duta Ila ya. Kalau dari aku pribadi, aku daftar di Duta Kampus Universitas Jember ini karena emang keinginanku sendiri. Dan itu emang dari sejak, bisa dikatakan sejak SMA ya. Sejak SMA dulu itu aku emang mempunyai mimpi untuk menjadi seorang Duta Kampus gitu. Emang dari pribadi aku sendiri sih. Berarti gak ada paksaan dari pihak manapun ya? Nggak ada. Oke, kalau Kak Ila sendiri gimana? Mungkin sedikit mirip ya. Aku waktu SMA pernah ikut ladies atau putra-putri SMA. Nah, sayang sekali nih waktu itu nggak lolos. Jadi balas dendamnya di Duta Kampus. Iya. Jadi pas memberanikan diri. Ya. Keren banget. Bukannya malah putus asa, tapi malah improve-nya di Duta Kampus. Iya, benar banget. Wah, keren banget. Nah, terus menurut kakak-kakak sendiri, apa sih itu Duta Kampus dan tugas-tugasnya itu apa aja? Oke, kalau berbicara mengenai Duta Kampus ya, kalau secara teorinya itu kan orang yang dipilih kampus untuk bisa mempromosikan lah kampusnya seperti itu. Kalau secara umumnya emang Duta Kampus ini bisa dikatakan menjadi seorang role modelnya kampus gitu untuk bisa mempromosikan kampus tersebut ke khalayak umum seperti itu ya, Duta Lila. Nah, Duta Kampus itu juga bertanggung jawab atas promosi kampus, memberikan informasi, juga berperan dalam menjalin hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat luar. Jadi untuk mengajak masyarakat luar untuk berkuliah di sini gitu. Kalau tugas rincinya banyak ya Kak Ikin? Iya, banyak sekali sih ya. Kalau di antaranya itu mungkin ini ya, menjadi petugas wisuda pastinya itu ya, karena di situ emang teman-teman dari Duta Kampus itu dikasih tugas untuk menjadi terima tamu, istilahnya terima tamu di tempat-tempat wisuda itu. Kemudian setelah itu kita juga biasanya ini ya, Duta Ila, terima tamu dari ini SMA, kunjungan, ya. Biasanya kan emang kalau dari teman-teman SMA ini kan ada yang namanya program studi kampus. Nah, biasanya itu dari teman-teman SMA itu datang ke Universitas Jember untuk melakukan pembelajaran ya, kayak Studi. observasi lah ke kampus, dan itu melibatkan kita juga gitu. Jadi kita pembawa acara sekaligus pemberi materi ya. Iya, betul. Keren banget Iya, ya Kak, betul. tugas-tugasnya juga banget. Oke, selanjutnya biasanya kalau mau jadi Duta Kampus itu persyaratan umumnya apa dan minimal semester berapa untuk mendaftar? Wah, ini kebetulan juga lagi open recruitment ya, jadi Duta Kampus. Jadi Pemilihan, kalau Kak. pemilihan, betul.
Jadi ini kebetulan bersamaan dengan menuju pemilihan Duta Kampus Universitas Jember tahun 2023. Kalau berbicara mengenai persyaratan ya pastinya yang pertama adalah mahasiswa aktif Universitas Jember. Wajib. Nah, ya wajib gitu ya kalau Guys, mahasiswa aktif Universitas Jember. Nah, kebetulan untuk periode ini itu adalah diperuntukkan untuk mahasiswa aktif Universitas Jember semester 3 dan juga semester 5 untuk S1 atau D4 dan juga semester 3 ya bagi diploma 3 ya gitu. Oke. Ada lagi nggak Kak persyaratan umumnya kayak tinggi badan atau berat badan gitu? Kalau di Duta Kampus Universitas Jember terkait tinggi badan dan berat badan nggak ada ya, nggak ada ya. Emang kita memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk bisa mengikuti pemilihan Duta Kampus Universitas Jember. Dan ini pemilihan Duta Kampus Universitas Jember ini juga sebenarnya diperuntukkan untuk semua kalangan. Jadi orang dengan berkebutuhan khusus itu sangat diperbolehkan Keren untuk banget. ikut daftar di Duta Kampus seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin tadi ada teman-teman yang tanya, adakah berat badan atau minimal tinggi badannya, dan ternyata jawabannya tidak ada ya. Iya, Oke, itu bisa menjadi salah satu keunikan juga ya, kekhasan juga perbedaan antara Duta Kampus Universitas Jember dengan duta lain. Karena biasanya kan kalau duta itu ada ketentuan ya berat badan dan juga tinggi badannya gitu. Iya, biasanya gitu. Ya, kalau di Universitas Jember ini kebetulan kita tidak menjadikan itu menjadi sebagai patokan. Iya, betul. Jadi semua bisa mendaftar Duta Kampus Universitas Jember. Benar banget. Oke, selanjutnya, apakah Duta Kampus hanya berfokus pada aktivitas sosial dan promosi? Atau mereka juga memiliki peran penting dalam membawa isu-isu serius, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan kampus? Gimana nih Kak Ikin? Ya, kalau berbicara mengenai tentang isu sosial. Untuk periode kita ini, periode saya dan juga periodenya Duta Ila ini, kita fokusnya masih di promosi kampus itu ke kalangan masyarakat, agar masyarakat ini lebih tahu seperti ini ya Universitas Jember seperti itu. Dan kebetulan sekarang ini ya dari teman-teman Duta Kampus ada kegiatan pameran ya di Bandung. Di Bandung Expo. Iya, Expo kampus, di mana Expo itu dihadiri oleh kalangan luar negeri juga ya, tingkat ASEAN. Dan sekarang emang Duta Kampus dilibatkan. Nah, itu menjadi salah satu contoh tugasnya Duta Kampus gitu. Jadi nggak hanya promosi di dalam sosial media di dalam negeri saja, tapi juga meluas di luar negeri seperti itu. Gitu ya Kak. Iya. Jadi Duta Kampus Universitas Jember udah going to internasional. Betul banget. Oke. Selanjutnya, kenapa kakak-kakak ini memutuskan untuk mendaftar Duta Kampus? Apakah ada linear cita-cita? Mungkin dari Thailand juga ya. Dari aku ya. Ya tadi kan udah dijelaskan kenapa sih pingin ikut Duta Kampus. Nah dari SMA tuh kan sudah pernah ikut pemilihan nih tapi gagal. Jadi dicoba di tingkat universitas dan alhamdulillah lolos. Untuk kelinearan dengan cita-cita ya, karena cita-citaku mungkin tidak linear dengan Duta Kampus, tapi kan bisa jadi Duta Kampus ini adalah kemampuan atau skill yang aku miliki dari bidang public speaking atau promosi. Jadi kan jurusanku fisika, misal aku ingin jadi fisikawan atau jadi peneliti, tapi aku masih memiliki kemampuan lain, mempunyai skill lain yang dapat aku unggulkan, yaitu Duta Kampus. Nah, untuk menjadi duta-duta yang lainnya mungkin jika masih diberi kesempatan bisa dicoba lah gitu. Berarti Kak Yani suka mencoba gitu ya? Iya. Itu dikasih materi terkait Universitas Jember itu seperti apa, kemudian sejarah, budaya dan lain sebagainya. Nah, yang pastinya ilmu itu aku dapatkan hanya di Duta Kampus saja gitu. Jadi sangat bermanfaat sih ilmu yang aku dapatkan di Duta Kampus Universitas Jember ini. Gitu. Nah, jadi untuk memutuskan jadi Duta Kampus, kakak-kakak sudah punya pandangan sendiri terkait Duta Kampus. Dan
menurut kakak-kakak, apakah pernah merasa ada pressure tersendiri saat menjadi duta kampus, atau mungkin hal-hal menjadi konsekuensi saat menjadi duta kampus? Dan gimana sih cara menghadapinya? Bisa di-spill juga mungkin tips and triknya atau hal dasar yang perlu dimiliki atau disiapkan jika ingin menjadi duta. Oke, dari siapa dulu nih? Dari Boleh deh. Oke. Dari aku ya. Iya. Oke. Yang pertama pressure ya. Itu sih tergantung dari individu masing-masing ya. Tapi alhamdulillah selama di Duta Kampus Universitas Jember, orang-orangnya itu saling mengerti. Jadi kan kita banyak job, banyak penugasan, ada kunjungan, terus ada pembuatan konten. Nah, kita misal ada kesibukan, kan ada yang organisasi, ada yang kejar prestasi, ada yang jadi ketua, ada yang lagi magang. Nah, kita itu saling backup satu sama lain. Jadi misal Kak Ikin nggak bisa diganti sama Kak Alvin, atau Kak Duta-duta Ila nggak lain. bisa atau diganti sama duta-duta lain. Jadi pressure-nya itu menurutku biasa aja ya. Terus selain itu tips and triknya yang paling penting sih yaitu adalah time management. Jadi gimana kita bisa memanage waktu kita, membagi antara duta kampus, kuliah, atau hal lain yang kita ikuti gitu. Mungkin bisa Kak Ikin. Iya, kalau berbicara mengenai tekanan ya, tekanan itu kalau dari aku pribadi gak ada sih ya pas jadi menjabat waktu dari duta kampus di Jember. Karena emang itu kita betul yang dikatakan sama Duta Ila tadi, kita di sana itu saling membackup gitu ya. Ketika ada misalnya di hari itu ada kunjungan dari SMAA. Nah, berhubung aku ada kelas, berarti aku bisa digantikan sama duta-duta lain gitu. Jadi emang kalau berbicara mengenai kegiatan di Duta Kampus itu kalau banyak ya emang banyak, tapi emang itu kita sudah bagi, misalnya si A ke acara A, yang B ke acara B, seperti itu. Kalau terkait tips and triknya itu manajemen waktu itu emang yang menjadi poin penting ketika kita aktif di kegiatan, di organisasi dan lain sebagainya. Karena kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya ada kelas nih ya, ada kelas dan juga ada penugasan, aku memprioritaskan kelasku dulu. Karena kan kita juga perlu mengingat ya bahwa tujuan kita di sini kan berkuliah, yang kayak organisasi, kemudian perlombaan dan lain sebagainya itu kan hanya pendamping kita ketika kita sedang menuntut ilmu gitu. Jadi ketika kelasku itu tadi sudah selesai, aku baru bergabung kalau emang benar-benar acaranya itu belum selesai gitu. Jadi prioritas utama tetap kuliah itu, baru ke organisasi seperti itu. Oh iya, berarti kakak udah menyiapkan prioritas mana yang harus dikerjakan duluan, dan yang kedua apa, dan seterusnya gitu ya, Iya, Kak? betul sekali. Oke. Seperti yang kemarin mungkin di Duta Ila ya, Duta Ila kan mengerjakan skripsi nih. Jadi untuk angkatan 2020 ini yang membackup para angkatan 2019 gitu. Jadi biar 2019 ini, angkatan 2019 bisa konsentrasi mengerjakan skripsinya, yang angkatan 2020 ini bisa menghandle gitu. Iya. Duta kampus ini ada berapa pasang sih, Kak? Ada 10 pasang. Iya, 10 pasang, berarti 20 orang. 20 orang, Oke. 10 cowok, 10 cewek. Dan berapa periode? Periodenya untuk periode dari sebelum-sebelumnya itu 2 tahun. 2 tahun, iya. Jadi 2 tahun. ini menjadi ciri khas juga dari Duta Kampus Universitas Jember, bahwa pemilihan Duta Kampus Universitas Jember ini dilakukan setiap 2 tahun 2 tahun sekali. Iya. Oke. Dan selama 2 tahun itu ada apa? Ada pelatihan kah atau ada apa? Kalau Tugas? iya, kalau selama kita menjabat ya Duta Ila, kita di awal-awal dulu itu pelantikan dulu ya, pastinya dilantik menjadi Duta Kampus Universitas Jember. Ketika kita sudah dilantik, kita ada pelatihan ya. Ya, ada pelatihan. Kehumasan. Pelatihan kehumasan. Ya, waktu itu. jadi di situ kita dikasih pelatihan bagaimana cara membuat konten dengan baik, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menulis berita dengan baik dan sebagainya gitu. Karena hal-hal tersebut juga berkaitan dengan tugas kita sebagai duta kampus gitu. Jadi kita diberi pelatihan gimana membuat citra kampus yang baik. Ya, betul sekali. Pelatihan itu agar kita lebih tahu ya, Kak,
apa itu duta kampus dan tugas-tugasnya apa gitu. Iya, Jadi seperti sebelum itu. melakukan tugas kita udah diberi pelatihan Iya, dulu. dikasih bekal itu Betul, tadi gitu. gitu. Jadi kita agak miskom saat melakukan Iya, tugas-tugasnya. Iya. betul, betul. Oke. Selanjutnya, apa rencana kakak-kakak ke depannya dan apakah ingin melanjutkan di bidang yang sama, misalnya menjadi duta negara atau duta-duta lainnya, atau mungkin fokus pada skripsi? Iya. Dari siapa dulu? Dari Duta Ila. Silakan. Ya, karena saya sudah menyelesaikan skripsi ya, alhamdulillah sudah lulus. Jadi mungkin rencana kedepannya ini mau lanjut studi, jadi masih mempersiapkan hal-hal untuk melanjutkan studi. Nah, untuk duta-duta yang lain ya, kalau dibilang cukup ya mungkin untuk mengejar prestasi atau cita-cita itu tidak ada kata cukup, pasti Iya, ada betul. keinginan untuk mencoba lagi dan lagi. Ya seperti yang dibicarakan tadi, jika masih ada kesempatan maka akan digunakan sebaik-baiknya. Iya. Itu kalau Duta Ila. Nah, berhubung aku di sini kan masih angkatan 2020 ya. Rencana ke depanku itu menyelesaikan skripsi itu sih. Lulus tepat waktu gitu ya. Amin. Amin. Karena kalau rencana ada apakah pengen ikut duta lain dan sebagainya, sebenarnya kalau masalah pengen ya, kalau manusia itu kan pasti pengen ya. Iya. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan apakah kita hal tersebut bisa menghambat dengan prioritas utama kita gitu. Jadi takutnya ketika aku fokus di skripsi setelah ini dan aku ikut duta, itu nanti takutnya Skripsinya terbengkalai gitu. Iya, betul. Jadi prioritas utamaku saat ini itu adalah lulus dulu gitu ya. Lulus tepat waktu ya. Ya, alhamdulillah semua duta lulus tepat waktu Iya, loh. alhamdulillah. Berarti Gitu. emang prioritas dan manajemen waktunya ini emang bagus banget. Iya, alhamdulillah ya. Jadi emang ini sih jujur ya dari aku pribadi ini emang kalau lingkungan teman-teman duta kampus ini saling dukung mendukung sih. Karena di situ ketika kita ini kebetulan di teman-teman kita duta kampus itu kan ada yang si A ini pinter banget dengan yang namanya karya tulis. Kemudian duta B ini pinter banget dengan yang namanya public speaking. Kemudian si C ini biasanya sering ke luar negeri gitu. Jadi kita di situ kita saling sharing bareng gitu ya, saling sharing bareng gimana caranya biar kita semua itu bisa merasakan gitu. Dan kebetulan ini dari teman-teman duta kampus Universitas Jember banyak ya yang ke luar negeri ya. Iya, banyak banget. Jadi mungkin teman-teman kalau kepo terkait duta kampus, teman-teman bisa langsung kunjungi akun media sosial duta kampus gitu. IG duta kampus Kak. Iya, betul. Kampusnya apa nih? Duta kampus _unet. Iya. Oke, jangan lupa ya guys, IG-nya, terus lihat apa aja prestasi-prestasi kakak yang menjabat di duta kampus, sana. iya. Oke. Di sana juga kalau kayak ada prestasi gitu diupload di sana ya kak? Iya, kita. Jadi nggak hanya prestasi, kegiatan-kegiatan kita juga kita up, mulai dari studi kampusnya anak teman-teman SMA, kemudian ketika ada tamu dari luar negeri itu kita juga ikut berpartisipasi ya dalam bertugas juga. Ya terlibat di kegiatan tersebut gitu. Kegiatan yang dilaksanakan UNED maksudnya seperti Disnatalis atau webinar-webinar yang dilaksanakan oleh rektor, kita ikut berpartisipasi juga. Iya, Kalau pas PKKMB kemarin kak? Iya, kita dilibatkan untuk membuat konten sih ya. Sama diminta MC lagi Kak. Iya, betul sekali. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu benefit ketika kita sudah menjadi seorang duta kampus Universitas Jember, kita bakalan dilibatkan di acara-acara besarnya kampus, salah satunya PKKMB itu. Gitu. Keren banget ya guys. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing-sharing kita dengan duta kampus Universitas Jember. Nah, mungkin kakak-kakaknya bisa memberikan closing statement-nya. Iya. Sepatah dua patah. Wah, kalau berbicara mengenai closing statement ini mengarah ke kata-kata mutiara ya kan? Boleh. Kalau dari aku pribadi itu kebanggaan kita yang terbesar itu bukan berarti tidak pernah gagal. Tapi kebanggaan kita yang terbesar adalah bangkit kembali setiap kegagalan itu terjadi ke kita. Jadi gunakan waktu muda kita sebaik mungkin, jangan sampai di hari tua kita nanti
mengatakan andaikan aku masih muda gitu. Keren banget. Sampai menyesal ya. Iya, jangan sampai menyesal gitu. Oke. Kak Ila sendiri? Kalau dari aku, tidak ada kata terlambat untuk mengejar dari kesempatan dan segala hal yang kamu coba hari ini. Semangat! Jangan lupa daftar Duta Kampus ya. Universitas Jember. Oke teman-teman, dan jangan lupa juga untuk beli UI Chips atau bisa mengunjungi IG-nya di yu.ichips. Oke, Kak, terima kasih untuk menyempatkan waktu hadir dalam podcast HMJM, yaitu Gemintang Asa Bersuara. Oke, terima kasih kembali, kita sudah dikasih kesempatan buat sharing-sharing bareng dengan teman-teman semuanya. Oke guys, see you di Gemintang Asa berikutnya. Bye-bye. Dah. Damn.